Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Kita bertemu di tanggal 22 Agustus. Ya, kita kemarin barusan selesai merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa yang kita sudah lalui selama ini, ya beberapa saudara mengalami beratnya penyakit COVID-19. Dan ada saudara kita yang terpaksa meninggalkan dunia ini karena COVID-19 ini, dan beberapa saudara kita mengalami masa yang buruk sekali, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa karena penyakit ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya mengatakan bahwa COVID-19 bukan sesuatu yang paling buruk pada zaman kita. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Daniel pasal 12, Matius pasal 24, the worst is about to come. Yang artinya bahwa yang terburuk sedang muncul atau yang terburuk itu sedang akan datang. Bumi kita ini bukan akan semakin baik tetapi akan semakin jahat dan semakin tidak nyaman, dan kita mendapatkan nubuatan bahwa bencana-bencana, bahwa pandemi, bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi di masa akan datang. Saya bukan seorang yang pesimistis, tapi saya adalah orang yang realistis melihat satu kenyataan ini, dan saya percaya sekali apa yang dinubuatkan oleh Tuhan itu tidak pernah meleset. Ya, jika Tuhan menubuatkan akan terjadi keruntuhan Yerusalem pada bait suci itu dihancurkan oleh tentara asing, dan pada tahun 70 itu digenapi ketika Panglima Titus dengan seluruh bala tentara Romawi menghancurkan Yerusalem dan membongkar semua dinding-dinding batu yang ada di bait suci pada waktu itu yang dibangun oleh Raja Herodes selama berapa puluh tahun, tetapi dalam waktu sekejap itu dihancurkan oleh orang-orang Romawi yang kafir pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi dan Tuhan Yesus berkata dengan tepat, maka pasal yang 24 itu yang belum digenapi pada masa generasi-generasi kita pasti akan digenapi. Dan saya melihat ancaman selain dari COVID-19 adalah pemanasan global yang kemarin saya katakan bahwa dunia ini menuju kepada kehancuran dan orang tidak menyadari. Di mana-mana terjadi sesuatu anomali yang luar biasa yang tidak pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Pada musim dingin, bumi belahan utara mengalami minus yang luar biasa, temperatur yang luar biasa dinginnya sampai minus 40. Tetapi di musim kemarau, di musim panas, itu panasnya luar biasa. Terakhir catatan kemarin itu 60 derajat Celcius. Dan ini menyebabkan kebakaran di hutan-hutan di bumi belahan utara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba saudara pikirkan apa yang sedang terjadi di bumi ini. Berapa puluh tahun yang lalu saya katakan bahwa the worst is about to come. Ya, kenapa? Karena dengan pemanasan global ini, kehancuran akan terjadi di mana-mana. Kutub utara dan selatan meleleh. Dan ini akan menyebabkan kenaikan air laut sampai 2 meter. Daerah-daerah pantai akan tenggelam. Bencana-bencana yang lainnya, kekeringan, banjir yang makin dahsyat, tornado, tsunami. Ya, saudara, itu akan menjadi kenyataan. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ini kesempatan pada kita, kesempatan terakhir untuk memupuk cinta kita kepada Tuhan, cinta yang murni. Bapak Ibu, pernah nggak Anda mendengar kisah atau melihat sebuah film seorang wanita cantik bersedia menikahi seorang pria yang kaya raya? Dan di mana-mana itu banyak cerita seperti itu, seperti cerita Cinderella, Snow White, dan sebagainya, ya. Wanita yang sederhana, kemudian jatuh cinta kepada pria yang kaya atau bangsawan. Nah, cerita ini saya mau bawa kepada saudara. Lalu setelah sekian lama dalam pernikahan dengan sang pria yang kaya atau yang bangsawan tadi, ternyata pria tersebut jatuh miskin atau mengalami kebangkrutan. Lalu setelah sekian lama mengalami kesusahan bersama dengan pria tersebut karena kemiskinan, nah wanita ini melihat bahwa pria ini tidak dapat diharapkan kekayaannya lagi. Lalu sang wanita tadi meninggalkan pria itu. Pria ini pasti terpuruk sekali ditinggal istrinya yang ia sangat cintai. Dan dia baru sadar bahwa ternyata wanita pujaannya tadi hanya mencintai hartanya. Dalam bahasa Inggris, pria atau wanita yang hanya mau menikmati kekayaan pasangan yang sudah kaya sejak semula waktu mereka bertemu atau waktu mereka menikah, itu disebut gold digger atau penggali emas. Gold emas, digger itu tukang gali. Ya. Nah, pria dan wanita seperti itu tidak memiliki cinta sejati karena cintanya diukur dari apa yang ia dapat
dari pasangannya. Dan ini adalah cinta transaksional, artinya transaksi itu berdagang, artinya saling mengganti. Ya, jadi kalau kamu memberikan ini atau kamu jual, aku beli. Itu prinsip dagang. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana seharusnya hati kita kepada Tuhan, ini penting sekali. Ini message, ini pesan yang mau saya tekankan pada khotbah saya hari ini. Kita akan melihat budaya manusia dan apa yang dipahami kebanyakan oleh kita. Dalam dunia beradab saat ini kita punya masyarakat yang dikendalikan oleh seperangkat hukum. Mungkin masih ada orang yang mempunyai sifat barbar atau vandal ya, vandalisme ya. Tetapi pasti jumlahnya minoritas. Sebagian besar orang sudah melek pendidikan sehingga sebagian besar orang tahu apa itu norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya kalau di masyarakat barat, orang-orang barat, selama Anda tidak merugikan atau mengganggu masyarakat umum orang lain ya, atau tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu negara, Anda dipersilakan untuk melakukan apapun yang Anda sukai. Maka orang-orang barat itu tidak peduli mau telanjang di pantai, atau memakai pakaian yang terbuka sana sini untuk merangsang lawan jenis, atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, atau hubungan dengan sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan dalam rumah tangga orang-orang di sana itu seringkali terjadi perselingkuhan sehingga terjadi kawin cerai ya. Semuanya itu legal berdasarkan prinsip hak asasi manusia, sah-sah saja gitu. Kalau di masyarakat timur itu lebih religi ya, lebih religius, lebih agamawi, maka segala tingkah laku selalu dikaitkan dengan dunia gaib, dengan dunia agama. Nah, tetapi kebanyakan sifatnya juga transaksional, artinya prinsip simbiosis mutualisme. Simbiosis itu hubungan, artinya masyarakat timur yang berketuhanan atau berhubungan dengan yang disebut Tuhan atau ilah, itu karena mengharapkan kebaikan atau dapat kenikmatan dari sang Tuhan. Tetapi hubungan tersebut, kualitas dan mutunya, apakah dilandasi cinta sejati dari ciptaan kepada sang pencipta, itu nggak dijamin. Ya. Masyarakat timur biasanya memiliki tata krama yang lebih jelimet, lebih detail dibanding dengan masyarakat barat. Misalnya kalau anak kecil salaman pada orang tuanya, dia pasti disuruh untuk mencium tangannya. Nah, saudara, saya melakukan itu sejak saya masih kecil sampai saya tua, sampai orang tua meninggal tuh saya masih cium tangan kalau ketemu. Terus kita itu kalau melewati orang yang dituakan, badan kita kan harus sedikit menunduk, itu sebagai rasa hormat. Lalu penggunaan bahasa, misalnya kepada orang tua itu berbeda dengan kepada teman. Juga cara memanggil itu pasti berbeda. Kalau di barat itu manggil nama aja itu tidak masalah. Tetapi kalau di Jawa orang pasti pakai panggilan mas untuk laki-laki dan mbak untuk wanita sebagai rasa hormat. Walaupun yang diajak bicara itu mungkin kelihatannya lebih muda begitu. Jadi hubungan kita satu dengan yang lainnya itu biasanya berjalan baik karena ada norma dan tatanan yang mengaturnya. Maksudnya ada tatanan atau norma untuk mengatur ini boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau kita memenuhi norma-norma masyarakat tersebut tergantung kita pada posisi mana di barat atau di timur, maka kita disebut orang baik. Apalagi jika ditambah dengan aktivitas agamawi. Misalnya bagi kita orang Kristen ya, tiap minggu ke gereja, tekun mengikuti semua program pelayanan gereja, menyumbang untuk kepentingan gereja, entah besar atau kecil, entah rutin atau sesekali, ya tergantung kemampuan, atau kita memberi sedekah kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan, kita membantu orang yang kekurangan, anak-anak yang tidak punya biaya sekolah kita sekolahkan. Tentu orang-orang tersebut itu disebut orang yang saleh. Dalam perjalanan gereja ada dua fase kelompok yang kemudian nanti melahirkan jemaat perjanjian baru. Ya, fase yang pertama adalah yang saya sebut fase transisi. Itu diwarnai oleh kehidupan masyarakat Yahudi Farisi dan para ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang saleh yang menurut hukum Taurat. Dan ini diakui oleh Paulus di Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6. Saudara nanti bisa baca sendiri ya. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6 itu Paulus mengatakan bahwa kehidupan dia sebelum dia mengikuti Kristus itu menurut hukum Taurat dia tidak bercela, dia sempurna. Tetapi apa kata Tuhan tentang kehidupan Farisiisme di dalam Matius pasal 15? Itu adalah kritikan yang pedas Tuhan Yesus terhadap sistem yang diyakini saleh pada waktu itu. Puncak kritikan Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya ekspresi kekecewaan Tuhan terhadap bangsa pilihan tadi ya, itu di ayat 8 dan 9.
Bangsa ini menghormati aku dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku, dan sia-sia mereka menyembahku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia. Jadi apa yang tampak baik oleh mata manusia itu bukan selalu baik di mata Allah. Anda kelihatan saleh di mata manusia, tapi belum tentu saleh di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah Ayub dan kisah Abraham di dalam Perjanjian Lama adalah bukti bahwa Allah itu perlu menggoncang orang-orang yang merupakan patriark-patriark umat, ya. Mereka terlebih dahulu untuk membuktikan kesetiaan mereka itu setelah mengalami goncangan-goncangan, setelah mereka melalui ujian-ujian yang berat dan kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Seperti Ayub, itu habis semuanya, hartanya habis, anaknya mati, badannya hancur-hancuran. Nah, terus step yang kedua, kita melihat umat perjanjian baru. Ada beberapa kalimat dari Tuhan yang menggetarkan hati saya. Saya ambil dari kitab Wahyu, ya. Saya ambil 3 ayat, ya. Wahyu pasal 2 ayat 4. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Terus yang kedua, Wahyu pasal 3 ayat 1. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Terus yang ketiga, Wahyu pasal 3 ayat 15, engkau tidak dingin dan tidak panas. 16, engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Kalau saudara memperhatikan benar-benar dan jeli terhadap 3 ayat tadi, Wahyu pasal 2 ayat 4, Wahyu pasal 3 ayat 1 dan 2, Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16, ya, maka kita akan melihat betapa kritisnya kita, betapa kita seperti telur di ujung tanduk jika kita main-main sama Tuhan. Nah, 3 ayat yang saya pilih dari Wahyu pasal 2 dan pasal 3 tersebut menunjukkan tentang kualitas hubungan yang harus terjadi antara kita sebagai ciptaan ini dan Allah sebagai pencipta kita. Hubungan itu bukan sekedar hubungan yang basa-basi atau seremonial atau sekedar disiplin agamawi. Jika disiplin agama itu dirasa cukup, misalnya kita berdoa sekian kali sehari atau sekian jam sehari, atau dengan kita berapa banyak uang yang kita berikan kepada gereja atau yayasan sosial seperti panti asuhan atau pelayanan penginjilan, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk membaca kitab suci. Maka jika menurut takaran itu, mestinya kita bisa memuaskan Allah. Tetapi kenyataannya dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua sampai pasal 3, 5 diantaranya itu benar-benar Tuhan menyatakan mereka tidak memuaskan hatinya. Nah, ini kan fatal sekali. Mereka berpikir mereka menjadi jemaat Kristen yang baik, mereka berpikir mereka sudah menjadi orang-orang yang memuaskan Allah, ternyata mereka tidak memuaskan Allah. Kita akan berfokus kepada Wahyu pasal 2 dahulu, ya, jemaat Efesus, sedangkan kita akan membahas di lain waktu pada ayat-ayat yang lainnya. Nah, judul khotbah saya ini adalah Cinta yang Palsu Karena Kehilangan Kasih yang Mula-mula. Saya ingin mengulasnya karena untuk memastikan apakah Bapak Ibu Saudara memiliki cinta yang genuine pada Allah. Genuine itu artinya yang asli, yang murni, yang sejati. Karena sangat mudah kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tetapi waktu dan kondisi yang buruklah nanti yang akan membuktikan apakah kita ini benar-benar cinta pada Tuhan atau kita cuma abal-abal saja cintanya. Mari kita membaca Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat.
Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes ya, saat ia dibuang di Pulau Patmos untuk melakukan kerja paksa dan hukuman dari Kaisar Roma pada waktu itu. Pulau Patmos adalah tempat pembuangan milik Kaisar Romawi untuk membuang orang-orang yang dianggap musuh kerajaan, orang-orang yang tidak diingini oleh kerajaan. Ini sama dengan Pulau Nusa Kambangan yang menjadi penjara bagi penjahat-penjahat kelas berat di Indonesia. Anda bisa bayangkan seorang tua, karena Yohanes pada waktu dibuang di Pulau Patmos itu umurnya sudah sekitar 100 tahun. Itu dibuang di tempat yang terpencil, tidak ada orang yang melayani dia, tidak ada orang yang memasakin dia, dan dia harus bekerja kerja paksa di tempat yang sangat sulit untuk hidup. Yohanes dibuang bukan karena ia seorang kriminal atau seorang pemberontak atau lawan politik Kaisar Romawi, tetapi karena kesetiaannya mengakui Yesus sebagai Kairos, sebagai Tuhan, sebagai Kristus. Dan ia adalah rasul yang terakhir yang masih hidup. Selebihnya rekan-rekannya itu, ya para murid generasi yang pertama itu sudah mati terbunuh 30-40 tahun yang lalu. Jadi saudara bisa bayangin Yohanes itu mengalami kesendirian, ya orang yang terakhir, pejuang yang terakhir dari murid-murid Tuhan Yesus. Bisa dibayangin betapa kesepiannya Yohanes. Namun di saat-saat yang sepi dan di tengah-tengah penderitaannya itu Tuhan datang dengan pesannya yang dahsyat. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes adalah pewahyuan yang menurut saya sangat luar biasa dan butuh ketajaman naluri rohani yang tajam. Ada banyak gambaran perlambangan di dalam kitab Wahyu ini, itu satu gambaran atau figuratif yang tidak bisa ditafsir sembarangan, dan ini adalah rahasia Allah yang harus dengan hati-hati diterjemahkan oleh kita. Namun dengan kitab Wahyu ini, kitab yang kontroversial ini, kita bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya. Saya mengerti kebanyakan yang didengungkan oleh kebanyakan pengkhotbah atau penginjil Kristen dewasa ini adalah terutama yang dari barat, adalah bahwa Allah itu kasih, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Saking terfokusnya kepada Allah yang penuh kasih, kita sampai-sampai lupa pada sisi lain dari Allah, yaitu keadilan dan ketegasannya, ketidakkompromiannya dengan dosa dan pelanggaran. Nah, bagaimana dengan dunia Kristen zaman now ini? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 30-31 dikatakan, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan. Ia juga berkata, Tuhan akan menghakimi umatnya. Alangkah mengerikannya jika kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ayat 31, alangkah mengerikannya jika kita jatuh ke tangan Allah yang hidup. Harus mengingatkan kepada kita supaya kita jangan main-main dengan Allah. Karena Allah tidak memberi ruang kompromi, ruang toleransi terhadap kesalahan, terhadap dosa. Maka saya mengerti benar mengapa Tuhan Yesus berkata di Matius 7 bahwa sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Maksudnya sempitlah jalan menuju kepada keselamatan kekal di sorga. Anda pernah melihat kejadian-kejadian lucu di film-film yang menggambarkan di barak militer, ya? Pada saat prajurit sedang santai-santai, lalu tiba-tiba ada jenderal yang masuk mengunjungi mereka di barak itu, lalu para prajurit itu yang awalnya santai langsung geragapan berdiri dan memberi hormat kepada sang jenderal. Nah, di situ kita bisa melihat tidak ada prajurit yang berani selengean ya atau bercanda kepada sang jenderal, apalagi menunjukkan profil posisi yang tidak hormat. Nah, semua prajurit yang ada di barak itu langsung mengambil sikap hormat ala militer. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara, jika prajurit-prajurit tadi menghargai, menghormati sang jenderal yang juga manusia, bagaimana kita menghadapi raja di atas segala raja? Mestinya kita harus lebih menghormati, lebih daripada prajurit-prajurit tadi menghormati jenderalnya. Karena apa? Dialah Tuhan pencipta kita. Dialah Tuhan yang tahu isi hati kita. Dialah Tuhan yang tahu bahwa kita ini mencintai Tuhan dengan benar, dengan genuine atau cuma basa-basi. Baik, kita mulai dengan ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat,
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat rajin di dalam pelayanan, karena mereka berada di tengah-tengah pusat penyembahan setan dalam bentuk Dewi Artemis atau Dewi Diana. Ya, kalau zaman sekarang namanya Diana. Jemaat Efesus adalah buah dari pelayanan Paulus yang membawa angin kebangunan rohani pada waktu Paulus melawat Efesus pada waktu itu. Nah, itu dimulai dengan kejadian pada waktu anak-anak Skewa. Skewa ini adalah seorang imam kepala pada satu sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi di Efesus. Nah, anak-anak Skewa ini mencoba-coba memanfaatkan nama Tuhan Yesus untuk unjuk kekuatan kepada roh jahat. Waktu mereka melihat Paulus itu mengusir roh jahat, pikirnya, wah, nama Yesus itu adalah mantra untuk pengusiran roh jahat. Jadi mereka coba-coba untuk mengusir satu roh jahat pada satu orang yang lagi kerasukan. Tetapi apa yang terjadi malah sebaliknya, mereka itu digagai oleh orang yang dirasuki tadi. Itu saudara bisa baca di dalam Kisah pasal 19 ayat 13 sampai 19. Rupanya kejadian itu membuka mata banyak orang Efesus dan akhirnya mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka datang kepada Paulus, mereka minta diajar oleh Paulus, diajar tentang kebenaran. Tapi yang dialami oleh orang-orang Efesus rupanya itu hanya bertahan di dalam kurun waktu sekitar 50 tahun, itu sama dengan 2 generasi sejak Paulus meninggalkan mereka, sejak Paulus meninggal. Ya. Memang mereka tetap rajin beribadah, memang mereka tetap rajin melayani. Kalau di zaman sekarang ini mereka tuh adalah orang-orang yang rajin dengan komsel, rajin menara doa, ya ikut berdoa, ya berdoa syafaat, rajin pelayanan misi, pelayanan diakonia, rajin pendalaman Alkitab dan lain-lain. Orang-orang Efesus ini juga rajin beradu argumentasi tentang hal-hal rohani dengan para pengajar sesat, ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku dirinya itu rasul, ya memiliki otoritas dari Tuhan, memimpin, tetapi sebetulnya menyesatkan. Nah, di ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Rupanya serangan si jahat melalui Kaisar Romawi itu juga merambah di kota Efesus. Padahal Efesus itu berada di provinsi Asia Kecil yang sekarang ini menjadi negara Turki. Jadi dari pusat kerajaan itu cukup jauh ya. Nah, pusat kerajaan Romawi adalah di kota Roma pada waktu itu cukup jauh dari Efesus, harus melintasi laut. Tetapi penindasan atas orang-orang Kristen juga melanda kota yang termasuk adalah Efesus, yang adalah kota metropolitan di provinsi Asia Kecil. Nah, jemaat Efesus ini berani berkorban dan tetap memegang nama Yesus walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka dibunuh, walaupun mereka dikejar-kejar seperti binatang buruan. Saya percaya ini bukan penderitaan yang main-main loh. Dan mereka tetap giat melayani, mereka tetap beribadah secara sembunyi-sembunyi, mereka menjadi gereja bawah tanah seperti di Cina komunis saat ini. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat dan 5 itu memberitahukan kepada kita bahwa jemaat itu mengalami masalah berat. Masalah beratnya adalah mereka terancam ditolak oleh Tuhan. Ancaman Tuhan itu tidak main-main loh. Dikatakan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian ini adalah tempat lilin dalam sistem penyembahan di Bait Suci pada waktu itu melambangkan Roh Kudus, Roh Allah. Nah, jika Roh Allah itu diambil seperti Kejadian pasal yang ke-6, habislah mereka, karena tidak ada yang menuntun mereka dan mereka akan terjun bebas ke neraka karena mereka menjadi orang-orang yang sesat. Masalah mereka sepertinya sederhana ya. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara tentang kehilangan kasih mula-mula. Pernah nggak Anda bertemu dengan seorang suami yang marah karena cemburu? Nah, ada 2 jenis cemburu. Yang pertama adalah cemburu karena istrinya benar-benar selingkuh dengan pria lain, ya. Atau cemburu karena istrinya kurang perhatian. Mungkin karena sibuk dengan kesenangannya seperti sibuk ke salon,
sibuk shopping, sibuk ngerumpi dengan teman-temannya yang lainnya, sibuk medsos gitu sehingga kurang perhatian dengan suami, ya. Nah, saudara, ini saya hanya memberikan sekedar contoh bahwa suami itu tidak suka istrinya punya perhatian dengan yang lainnya. Kehilangan kasih mula-mula adalah perkara yang jamak pada kita manusia. Dalam sebuah perkawinan yang sudah cukup lama, walau awalnya dilandasi cinta yang bergelora, dan pasangan itu bukan pasangan yang dipilih oleh orang tua, tetapi pilihannya sendiri. Ternyata tidak sedikit rumah tangga yang kandas di tengah jalan karena salah satu pihak berselingkuh atau salah satu pihak merasa sudah jenuh, dan karena pihak yang berselingkuh biasanya kehilangan cinta yang semula, ya, cinta mula-mula, maka akhirnya kehilangan kesetiaan. Saya amati hal ini juga terjadi hal yang sama di dalam perkara-perkara rohani. Saya telah melihat banyak kasus orang Kristen yang awalnya sangat bersemangat melayani Tuhan atau mengalami sensasi iman, ya, karena suatu peristiwa supranatural, misalnya mengalami kesembuhan ilahi, mengalami mujizat, atau mendapat karunia-karunia roh, atau mendapat suatu penglihatan, entah mimpi, entah penglihatan langsung, ya, dan lain-lain. Biasanya orang-orang seperti ini seperti dikarbit jiwanya. Lantas biasanya menjadi rajin beribadah, bisa seminggu, bisa lebih dari 4 kali beribadah, suka bersaksi kemana-mana, menceritakan pengalaman yang encounter-nya dengan Tuhan atau pertemuannya dengan Tuhan, atau dia menjadi sangat generous atau sangat murah hati, membagikan seperti kayak Sakeus, ya, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, terus tekun melayani pelayanan misi atau pelayanan diakonia. Tetapi jujur saja, kadangkala saya melihat bahwa orang-orang yang seperti ini itu semangatnya seperti seumur jagung, ya, semangat seumur jagung, alias sangat singkat. Jagung kan itu kan masa dari tumbuh sampai panen kan sekitar 3,5 bulan, ya. Dan seperti 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, sebab jika mereka telah dilepaskan dari pencemaran dunia yang jahat melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tetapi kemudian kembali lagi kepada dunia yang jahat itu dan dikuasai olehnya, maka mereka akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Sehingga mereka dikatakan dengan sangat tajam di dalam perumpamaan berikutnya, sesuatu yang pasti akan menusuk hati orang-orang yang tidak menerima pernyataan ini. Di 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini, anjing kembali kepada muntahannya sendiri dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memperingatkan kepada saudara, ayat-ayat ini jangan dipakai untuk menyerang orang lain. Ayat ini harus menjadi cermin bagi kita. Karena banyak orang seringkali menggunakan ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat yang keras ini untuk menghakimi orang lain, untuk menuding orang lain. Sementara dirinya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya tidak lebih daripada anjing dan babi yang seperti yang dikatakan oleh 2 Petrus pasal 2 ayat ke-22 ini. Ya, jangan biasakan gunakan firman Tuhan untuk menuding orang lain. Lebih baik Bapak Ibu Saudara menggunakan setiap firman Tuhan itu untuk berkaca buat diri sendiri. Nah, saudara, saya pernah melihat beberapa teman yang jatuh di dalam dosa yang berat karena tidak tahan dengan godaan dunia. Tetapi jemaat Efesus ini tidaklah seburuk seperti beberapa teman saya itu, ya. Karena mereka tetap giat melayani, bahkan suka mendebat orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Mereka siap atau sering menantang orang-orang yang mengaku dirinya rasul tetapi mengajarkan sesuatu yang keliru. Misalnya para pengikut Nikolaus. Tetapi hati mereka tidak lebih daripada orang-orang Farisi pada periode Tuhan Yesus. Saya membayangkan mereka mulai terjebak pada situasi rutinitas. Ya, suatu situasi rutinitas itu hanya berpokok kepada liturgi-liturgi atau urutan-urutan ibadah semata-mata atau kegiatan-kegiatan agamawi. Jadi apa yang dialami oleh jemaat Efesus, mereka itu seperti mengalami pembekuan iman atau tepatnya menjadi fanatik agamawi. Dan ini terjadi pada jemaat-jemaat Kristen secara nyata sejak melembaga menjadi agama kerajaan. Mulai dari era Konstantin Agung, ya, pada abad keempat sampai kepada zaman kolonialisme barat.
ya mulai dari 1600-an sampai abad ke-20. Salah satu konsekuensi adalah penguasa Kristen menjadi mesin pembunuh demi agama atau demi dogma. Seperti kebanyakan kita, ya puas menyanyi lagu penyembahan dan pujian, tetapi tidak pernah memikirkan atau meresapi kata-kata yang ada di dalam pujian tersebut dan mengoreksi hati kita masing-masing. Maka banyak dari kita, karakter kita tidak pernah berubah dari yang buruk, malah kadang-kadang menjadi semakin buruk. Karena tidak pernah meresapi firman Tuhan ini untuk mengoreksi diri sendiri. Kebanyakan kita lebih suka untuk menghakimi orang lain, menuding orang lain, dan mengatakan orang lain lebih buruk. Ya. Dan kemudian ada orang-orang yang memang menjadi baik, ya, menolong orang lain, tetapi bukan karena empati atau belas kasihan melihat kesusahan orang lain, ya. Banyak orang-orang Barat itu mendonasi uangnya untuk yayasan-yayasan sosial, charity, ya, yayasan-yayasan sosial yang bergerak di bidang untuk menolong orang-orang dari dunia ketiga yang miskin gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang yang murah hati tersebut itu benar-benar memiliki empati, belas kasihan, dan bukan hanya sekedar memberi makan orang yang miskin, orang yang nggak punya, tetapi memikirkan jiwanya apakah mereka itu masuk neraka apa tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kadang-kadang kita bisa menjadi lebih buruk daripada orang-orang Farisi yang sekedar untuk dilihat orang lain. Ya, perbuatan baiknya itu hanya untuk sekedar dilihat oleh orang lain. Atau setidaknya karena tindakan itu hanya sekedar kewajiban agamawi, karena kegiatan gerejawi. Bukan karena ia ingin mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita melihat misalnya kita mau membangun rumah ibadah, ya seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ada orang-orang yang memang benar-benar menginginkan rumah ini dipakai menjadi alat Tuhan untuk tempat beribadah jemaat, tempat beribadah saudara-saudara yang lainnya, sehingga dia mau berkorban. Bahkan kalau yang nggak punya uang sekalipun, ia mau dengan sukarela itu bekerja bakti, memberikan atau menyumbangkan tenaganya saja. Ya. Tetapi ada orang yang hanya sekedar karena ada pengumuman memberi persembahan, ya kasih persembahan gitu. Tetapi hatinya tidak mempunyai gerakan apa-apa ataupun sentuhan apa-apa. Beda loh orang yang mengerti Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, hidupku bukanlah aku lagi tetapi milik Kristus, ya, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dengan orang-orang yang belum mengerti ayat tersebut. Nilai orang yang diberikan orang Farisi kaya di Bait Allah pada kenyataannya lebih tinggi daripada nilai uang yang dipersembahkan oleh si janda miskin. Janda miskin itu hanya memberikan 2 peser uang, itu hanya istilahnya kalau zaman sekarang itu uang receh, ya. Tetapi nilai hati si janda miskin tadi di hadapan Tuhan itu jauh lebih bernilai daripada si kaya. Kenapa? Karena si janda tadi memberikan sepenuh hatinya, bahkan dalam kekurangan pun dia mau mempersembahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak orang melayani di gereja, tetapi belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang sebetulnya nggak ada. Maka tidak heran ada orang yang bisa berhenti melayani demi sesuatu. Sesuatunya itu banyak. Entahkah keluarga, entahkah karena pekerjaan yang merenggut perhatiannya, atau juga karena hobi, karena kesenangan, sehingga ia tidak bisa mempunyai waktu lagi untuk hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tapi pada intinya orang-orang tersebut walaupun beragama, tetapi tidak mencintai Tuhan, seperti di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Tetapi jangan salah arti bahwa melayani dalam maksud saya adalah, jangan berpikir bahwa seakan-akan maksud saya tadi dengan melayani tadi adalah dengan sibuk urusan gerejawi atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja. Bukan itu maksud saya. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar sibuk dengan urusan-urusan program gereja, tetapi Tuhan mau setiap orang Kristen mempunyai hati menggembalakan domba-dombanya Allah, artinya menuntun orang kepada kebenaran. Dan itu yang ditanyakan oleh Tuhan kepada Petrus di tepi Danau Galilea ketika Petrus memandang dengan rasa bersalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya berikan mereka makan. Makan bukan hanya sekedar makan roti, tetapi makanan rohani. Nah, orang-orang yang memiliki hati Tuhan Yesus itu pasti ingin membuat orang tadi dipuaskan rohani, ingin membuat orang lain itu mengerti Tuhan, mencintai Tuhan.
Maka bagi saya, orang yang awalnya pernah melayani lalu mundur karena suatu alasan dan tidak peduli pada jiwa-jiwa yang dilayani, sebetulnya orang tersebut tidak lebih daripada orang-orang Farisi yang tidak mencintai Tuhan. Cintanya hanya pada uang atau pada dunia. Kepada orang-orang yang mencoba untuk mengalihkan perhatiannya kepada yang lainnya. Tuhan berkata, bertobatlah. Yang pertama, dan yang kedua, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat artinya berbalik, ya. Mereka harus berbalik dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dilihat dari track record atau catatan dari jemaat Efesus tadi, itu jemaat Efesus tadi melakukan hal-hal yang hebat loh menurut ukuran jemaat Kristen zaman sekarang. Tapi jika mereka disuruh bertobat, berarti itu bukan masalah hal-hal yang seremonial atau kesibukan agamawi semata-mata. Mereka berani berkorban loh, mereka berani dipenggal kepalanya, mereka berani diadu dengan binatang buas, dengan singa. Tetapi mereka tetap dikecam oleh Tuhan, pasti Tuhan punya alasan loh. Dalam pelayanan konseling pribadi saya bertemu dengan orang-orang yang berkarakter tidak pas, seperti pemarah, pendendam, arogan, keras kepala, egois, suka menghakimi, pikiran yang buruk, ya cinta akan uang, pelit, senang foya-foya, suka pamer. Nah, saudara, intinya itu adalah cacat dalam karakter, di mana orang tidak sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sementara dia sangat mengidolakan kehidupan di dunia ini dan mengumbar segala hawa nafsunya hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang kedua ini Tuhan menasihatkan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Maksudnya apa sih? Kok suruh melakukan semula yang engkau lakukan? Tentu ini mengacu kejadian di kisah pasal 19 tadi, di mana mereka berbondong-bondong mengkonversi kepercayaan mereka dari kepercayaan kafir yang menyembah segala berhala patung-patung dewa-dewi mereka, ya, dan mereka mengubah hati mereka untuk melayani Kristus, melayani Tuhan Yesus. Mereka membakar buku-buku sihir mereka, dan mereka berani melepaskan diri dari ketergantungan kepada kuasa-kuasa setan yang selama ini mereka nikmati. Nah, hati yang seperti itu yang Tuhan inginkan, ya. Hati yang polos, yang tulus untuk datang kepada Tuhan, meninggalkan segala yang ada di dunia ini. Kemudian kita bisa membaca, ada yang masih berharga di jemaat Efesus, yang ini perlu kita teladani. Di ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ada kata membenci. Tentu ini bukan berarti membenci dalam arti dendam, ya, dendam kesumat gitu ya. Mereka membenci ajaran Nikolaus, artinya mereka memisahkan diri dari ajaran yang sesat. Ajaran yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Nikolaus. Ajaran ini tentu tidak main-main loh. Karena Tuhan mengulang kembali di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-15, yaitu di jemaat Pergamus. Demikian juga ada beberapa di antaramu yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Karena itu bertobatlah, jika tidak aku akan segera datang kepadamu dan memerangi mereka dengan pedang dari mulutku. Nah, ini lebih keras lagi, memerangi mereka dengan pedang dari mulutku. Ini sudah jelas-jelas berbicara tentang maut, tentang hukuman yang kekal. Saudara, siapa sih Nikolaus tadi kok sampai Tuhan itu getem-getem terhadap pribadi yang satu ini dan membenci dan marah benar dengan pribadi yang satu ini? Jejak Nikolaus itu dapat ditemukan di kisah pasal yang ke-6. Ya, saya akan bacakan pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Pernyataan itu menyenangkan hati semua orang, dan mereka memilih Stefanus, orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, serta Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang proselit dari Antioquia. Mereka ini dibawa ke hadapan para rasul, dan setelah berdoa, para rasul menumpangkan tangan mereka ke atas 7 orang itu. Firman Allah terus tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah, bahkan sekelompok besar imam menjadi taat kepada iman itu. Proselit adalah orang-orang Yunani yang mengkonversi kepercayaannya dari agama paganisme, agama yang menyembah kepada patung-patung berhala, menjadi agama Yahudi. Itu proselit. Nah, kisah pasal 6 tadi itu menegaskan bahwa Nikolaus bahkan ditabiskan oleh para rasul untuk membantu mengajar dan memuridkan orang-orang yang baru mempercayai Yesus.
Dan melalui murid-murid dari muridnya para rasul tadi, Injil itu tersebar luas. Tapi perjalanan Nikolaus ini nggak mulus. Gereja belum punya Alkitab pada waktu itu seperti yang kita punya pada saat ini, karena tulisan-tulisan pada waktu itu masih tersebar di berbagai kota. Dan Injil yang paling awal ditulis itu Injil Markus, itu baru ditulis pada sekitar tahun 50-an 3. Ya. Gereja belum punya standar-standar atau rumusan ajaran yang baku pada waktu itu. Dan disitulah Nikolaus membuat kesalahan. Ia dengan latar belakang paganisme tanpa sadar rupanya belum melepaskan sepenuhnya pengalaman atau nostalgia masa lalunya ketika dia masih mengikuti paganisme. Ya, disitulah Nikolaus mengajarkan toleransi terhadap paganisme, penyembahan pada patung-patung, dan di situ dia mengadopsi kebiasaan paganisme untuk mengagungkan ikon-ikon berbentuk patung ataupun gambar-gambar dewa-dewi yang dulu dia puja itu yang menjadi barang suci. Kemudian itu diinkulturisasi atau disusupkan masuk di dalam ajaran-ajaran Kristennya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya kita bisa mengerti kenapa ada jejak-jejak paganisme di dalam beberapa kelompok Kristen kita. Ya. Nah, ini yang disebut sinkritisme. Kalau di zaman sekarang seperti toleransi terhadap perdukunan, feng shui, ilmu-ilmu kesaktian, mantra-mantra, dan segala hal yang berbau klinik atau budaya-budaya okultisme. Tuhan melihat perbuatan yang bertoleransi dengan kuasa-kuasa kegelapan tadi atau setan itu sama dengan perjinahan rohani, dan ini memuakkan Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga maksudnya adalah siapa yang mempunyai telinga rohani, bukan telinga fisik kita, yakni memiliki kepekaan roh. Dan ini membutuhkan sebuah perubahan mindset, perubahan akal budi. Ini membutuhkan satu transformasi total yang di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Itu satu sikap yang tidak bertoleransi dengan dunia, yang mengalami benar-benar perubahan total. Artinya benar-benar mengalami pencucian otak. Ya, karena itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, artinya apa? Kita mau menyingkirkan hal-hal yang tidak kudus dari keinginan-keinginan hati yang sudah terlanjur dicengkram oleh naluri dosa tadi. Ya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini janji Tuhan untuk mereka yang lulus ujian hidup ini. Tuhan akan memberi makan kehidupan, artinya keselamatan yang kekal. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, mengapa orang bisa cepat berubah, kehilangan kasih mula-mula, dan seperti Nikolaus tadi, seorang yang pernah ditahbiskan oleh rasul-rasul pada waktu itu, Petrus dan kawan-kawannya pada waktu rasul-rasul tadi masih hidup, ya, itu bisa menjadi sesat. Ya. Orang-orang yang berada di lingkungan rasul, tapi begitu dilepas, ia menjadi sesat. Saya akan mengutip firman Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu di dalam terjemahan baru. Kalau di dalam terjemahan AYT, sebab pelanggaran semakin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan atau pelanggaran berasal dari kata anomian atau anomos, artinya wickedness, ya, wickedness atau unrighteousness atau lawlessness. Arti lengkapnya adalah kejahatan yang merajalela, tidak ada hukum Allah yang dihormati, dan kerusakan makin bertambah-tambah. Di Matius pasal 24 ayat 11, Tuhan menunjukkan akar masalahnya, yakni banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kemarin saya telah menyinggung tentang nabi-nabi palsu. Nabi palsu seperti Nabi Hananya pada zaman Yeremia, itu orang yang sepertinya membawa firman Tuhan, tetapi sebetulnya bukan. Nah, ini adalah nabi sesat atau nabi palsu. Di dalam Ulangan pasal 13, Musa memberikan penjelasan detail tentang nabi palsu. Saya baca mulai dari ayat 1 sampai 3 dan ayat 13. Jika di antara kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan memberikan kepadamu sebuah tanda atau mujizat
Apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia berkata, marilah kita mengikuti Allah-Allah lain yang dahulu tidak kamu kenal dan marilah kita melayani Allah-Allah ini. Janganlah kamu mendengarkan mereka, karena Tuhan Allahmu sedang mengujimu apakah kamu mengasihinya dengan segenap hatimu dan jiwamu. Beberapa orang yang tidak berguna akan muncul dari antaramu dan membujuk penduduk kota dengan mengatakan, mari kita pergi dan melayani Allah-Allah lain. Allah-Allah ini tidak kamu kenal sebelumnya. Nah, saudara, siapa sih Allah-Allah lain? Kalau pada waktu itu udah jelas, ya Asitoret, Baal, Dagon, dan lain-lainnya. Itu jelas ilah-ilah lain. Tapi pada zaman ini, ilah lain itu yang membutakan orang sehingga tidak mengenal Injil yang benar. Itu digambarkan di dalam 2 Korintus pasal 4 yang keempat. Ilah-ilah yang membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil yang sesungguhnya. Nah, itu adalah yang sekarang kita sebut kemakmuran, materialisme, hedonisme, kemewahan, kesantaian. Dan orang zaman sekarang, zaman now ini begitu terpincut kepada itu semuanya sehingga mereka menganggap remeh Tuhan. Paulus sudah menubuatkan di dalam 2 Timotius pasal 3, mulai dari ayat 1, perhatikanlah pada hari-hari terakhir masa-masa kesukaran akan datang. Sebab orang akan menjadi pecinta diri sendiri, pecinta uang, pembual, sombong, penghujat, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak suci, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka memfitnah, tidak bisa mengendalikan diri, kejam, tidak menyukai apa yang baik, pengkhianat, ceroboh, angkuh, lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah, kelihatan saleh tetapi menyangkali kuasanya. Jauhilah orang-orang seperti ini. Nah, saya melihat ini menjadi kenyataan pada zaman now ini. Banyak orang terutama lebih tertarik kepada dunia daripada Tuhan. Saudara, saya melatih banyak anak muda melayani dari desa ke desa. Ya, pada waktu itu kelihatannya mereka sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan ini dengan sepenuh hati. Tetapi ketika mereka meneruskan kuliah ke tempat lain atau sudah mulai bekerja dan berada di kota lainnya atau sudah menikah, saya mendengar banyak dari mereka bahwa mereka sendiri itu sudah kehilangan waktu untuk Tuhan, waktu dalam tanda petik. Ya, mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Ada yang saya dengar karakter mereka berubah drastis, atau mereka hanya sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan mencari uang. Tuhan sudah tidak ada di dalam prioritas mereka, dan ini sungguh menyedihkan karena mereka berpikir mereka masih oke-oke aja di dunia ini. Ya, mereka tanpa sadar iblis sedang menarik mereka kepada dunia yang gelap, dan ini penipuan yang sangat manis, ya sangat hebat. Karena membuat orang mengira dirinya masih berkenan kepada Allah padahal sebetulnya udah enggak. Saya selalu teringat pada Matius 7 ayat 21-23, tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22-23, pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir roh-roh jahat dalam namamu, dan melakukan banyak mujizat dalam namamu? Lalu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu yang mengerjakan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan Wahyu pasal yang kedua ayat 1-7 tadi, tentang pengalaman jemaat Efesus, saya mengajak Anda mengkoreksi diri Anda sendiri, benarkah Anda mengasihi Tuhan secara genuine, secara murni, secara sejati? Sebab jangan-jangan Anda kehilangan kasih mula-mula. Nah, jika Anda tidak segera bertobat, Anda dalam bahaya besar. Saya katakan, rendahkan hatimu pada Tuhan, jangan tunda-tunda waktumu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.